Rekan-rekan, kita sekarang akan menggunakan software tersebut. Sebagai contoh, ini adalah softwarenya sudah masuk yang telah kita install. Kita buka. Nah, rekan-rekan, yang jelas tadi kita sudah memilih gitu ya. Kita sudah memiliki pilihan, pilihannya adalah yang free. Kita pilih yang free. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proyek, yaitu proyek analisis. Saya membuat sebuah proyek dari dokumen-dokumen yang saya temukan. Oke, ini bisa saja kita lewati, bisa juga tidak. Monggo, ini pilihan teman-teman. Kalaupun dilewati sih tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kita memang harus memilih, ambil, dan sebagainya. Oke, kalaupun dipilih, maka kalau kita tidak ingin ribet di depan, kita milih yang blank. Oke, nah kita harus punya variabel dulu. Saya memiliki dua variabel. Variabel pertama adalah teknologi, katakanlah gitu aja, teknologi. Kita betul-betul kosong nih, nggak ada yang kita import, nggak ada yang kita buat. Nah, nanti deskripsinya tidak saya tulis gitu ya. Saya memilih datanya nanti sebuah dokumen karena saya ingin membandingkan dan menggunakan artikel, menggunakan dua artikel, tapi bisa lebih sih, bisa 50 artikel, tapi saya kali ini saya coba dua saja. Saya tambahi add. Itu variabel saya yang pertama. Variabel yang kedua adalah saya ingin melihat sebuah artikel tentang teknologi, yang ini yang satunya adalah tentang adaptif. Karena dua artikel ini adalah teknologi yang sifatnya individual, personalized, yang ini adalah teknologi yang sifatnya adaptif. Nah, saya ambil, kemudian saya pilih datanya adalah dokumen. Oke, sebenarnya datanya bisa apapun gitu ya, tapi saya memilih kali ini adalah data dokumen. Oke, saya tambahkan. Jadi kita sudah punya dua artikel ya, dua artikel yang ingin kita cek. Kita create, kita beri nama kegiatan ini, kita beri nama personalize, personal, kemudian dash adaptif. Jadi saya ingin membuat dua itu, saya ingin tahu. Kita simpan di dokumen ya, paling mudah ya, simpan di dokumen. Oke, ini sudah kita buat. Jadi sudah ada dua variabel. Nah, sekarang kita akan membuka untuk variabel teknologi. Yang ini ya, teknologi. Kita ambil materialnya dari teknologi ini ya. Ini artikelnya, kita copy aja. Itu saya mengcopy total aja. Saya masukkan ke sini. Nah, jadi kita sudah punya satu artikel gitu ya. Ini artikelnya. Yang adaptif juga saya punya. Ini yang adaptif. Oh, ini. Oke, ini saya copy juga, teman-teman. Oke. Saya copy, saya masukkan ke adaptif. Nah, sekarang kita sudah punya dua artikel. Oke. Nah, kita akan melakukan coding untuk melihat konstruksi dari apa yang kita bangun. Coding. Pertama coding. Ini coding sederhana ya. Anggap saja ini coding main-main gitu ya. Saya ingin melihat learner. Nanti ini grup codingnya, kategorinya saya ambil adalah pengguna. Ini pebelajar ya. Learner itu pebelajar lah, biar gampang. Pebelajar atau yang menggunakan. Ini grupnya pengguna. Nanti ada student, ada apa gitu ya. Harapannya gitu sih. Nah, kita istilah-istilah diksi-diksi itu pebelajar saya masukkan dulu. Oke. Baik. Kita tutup. Jadi kita sudah punya satu. Kita coba cek sekarang retrieve-nya, kata-katanya, pengulangannya itu. Nah, di sini kita memilih karena ada hanya dua artikel ya, berarti ada dua ya.
teknologi sama adaptif ya. Karena pebelajar itu adalah learners gitu ya. Saya ngambilnya kalimat gitu ya. Saya cari search. Oke. Kita sudah dapatkan beberapa kata gitu ya. Yang intinya adalah learners atau pebelajar ya dalam bahasa Indonesia. Ini kata yang ada. Nah, ini harus kita tandai terlebih dahulu. Nah, ini kita klik di displaynya hasilnya. Nah, ini kan hasilnya, kalimatnya. Cek kalimatnya apakah betul ini. Jangan-jangan hanya tulisannya learners itu saja. Oh, ini kalimat. Oke, ini masuk pebelajar ya. Ini juga pebelajar. Oke, kita tandai. Kita tandai. Oke. Kita tandai. Nah, oke, kita tandai semua rekan-rekan. Ya sebanyak data yang ada kita tandai. Jadi ini diklik, terus kemudian diklik ini 2 kali. Maka ini adalah proses untuk menandai dari data tersebut. Teman-teman, dalam proses menandai ini, teman-teman akan belajar bagaimana ini melakukan semacam penandaan dengan coding tertentu. Nah, ini penandaan ya, penandaan. Oke, ini istilahnya melakukan kegiatan pengkodean apa yang ada di sini. Nah, oke, kita selesaikan dulu umpama ini seperti ini, rekan-rekan. Nah, kita lakukan apply, ya walaupun ini belum selesai, tapi ini hanya contoh saja. Sekarang kita akan melakukan penandaan lain gitu ya. Kita akan melakukan penandaan lain. Ini saya tutup karena sudah selesai gitu ya. Sudah saya coding gitu ya. Penandaan lain yang itu pengguna. Pengguna kita masuk di sini ya. Kita masuk penggunanya variabel ya. Coding kita tambahkan. Ini masih di grup pengguna tetapi siswa. Siswa kita masukkan sebagai coding, kita akan melihat siapa pengguna adaptif dan itu ya, entah itu umum atau tidak. Ini oke, saya nyebutnya ini kalau siswa pembelajar yang ada di sekolah kita sebut student. Oke, kita ambil siswa. Siswa kita ambil kemudian kita retrieve ya. Oke, di sini kita ngambil student. Oke, kemudian jangan lupa semua harus kita centang. Kalau tidak ya hanya mencari di satu tempat saja. Searching. Maaf, ini belum sentence, sudah sentence ya. Kalimat ya, kita searching. Oke, berapa banyak kita peroleh? Lumayan banyak juga ini. Dari adaptif sekian, dari teknologi, dari teknologi juga lumayan banyak sih. Oke. Kita lakukan penandaan gitu ya, bahwa ini student ya, ini student. Oke, betul. Oke, jangan sampai tertukar ya rekan-rekan ya, jangan sampai tertukar. Ini student, ini juga student ya kan. Diklik dua. Oke. Misalkan begitu. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan ini, kita apply. Oke. Yes, tapi belum selesai loh ini teman-teman. Ini kan masih banyak gitu ya, masih banyak yang didapatkan. Oke, kita apply. Kemudian kita lihat adalah hasilnya. Jadi hasilnya retrieve gitu ya, kita analisis. Analisisnya adalah coding frekuensi. Nah, ini kita sudah dapatkan search-nya di adaptif dan teknologi, kita lakukan searching. Nah, kita dapatkan angka pelajar dan siswa sekian persen. Ya, kita masuk ke tabel, ini kita kontrol gitu ya, kontrol klik ya. Maksudnya kita pilih, kemudian kita lihat bagaimana. Nah, ternyata dari konstruk ini
pembelajar atau learners itu merupakan diksi teknologi pembelajaran yang paling populer atau yang paling umum. Misalkan seperti itu, ini kan hanya untuk mengilustrasikan, dan ini kita yang menganalisis, ini datanya. Tentunya teman-teman memiliki data-data yang lain tentunya. Saya memiliki berbagai data mengenai hal tersebut, misalkan dalam proyek yang sudah ada ini, misalkan saya simpan, saya simpan. Kita memiliki proyek-proyek macam-macam gitu ya, yang tentunya teman-teman akan melihat nanti proyek-proyeknya. Saya telah menulis buku riset dan sebagainya, ini menjadi proyek-proyek umum. Nah, itu proyek-proyek inilah yang nanti kita analisis dan kita buatkan tulisan-tulisan. Demikian teman-teman cara menggunakan software ini. Saya pikir mudah dan gampang.